Pernah kebayang nggak sih kalau buat nyari jodoh itu ada petanya, peta kuno itu? Nah, di tradisi Jawa, peta itu beneran ada dan namanya weton. Yuk kita bedah bareng-bareng. Di zaman yang serba modern ini, di mana ada banyak banget aplikasi kencan, gimana ceritanya tradisi yang umurnya udah ratusan tahun masih bisa relevan buat urusan hati? Pertanyaan ini nih yang ngebawa kita langsung ke jantung kearifan budaya Jawa. Oke, kita mulai dari bagian pertama, mencari jodoh ala Jawa. Kita bakal lihat kalau dalam pandangan ini, perjodohan itu bukan sekedar tentang cinta pada pandangan pertama loh. Tapi lebih dalam dari itu, ini adalah sebuah pencarian keselarasan kosmik. Menurut primbon Jawa, alam semesta tuh punya ritmenya sendiri. Ada loh waktu-waktu tertentu yang energinya dianggap bagus banget buat memulai niat serius soal asmara. Ini bukan tentang tanggal spesifik ya, tapi lebih ke pemahaman kapan energi kosmik itu mendukung langkah kita buat mencari pasangan hidup. Sekarang, yuk kita masuk ke intinya. Apa sih weton itu sebenarnya? Nah, inilah fondasi dari seluruh tradisi perjodohan Jawa yang akan kita bedah. Jadi, coba deh lupain sejenak soal zodiak modern. Weton itu jauh lebih dari sekedar tanggal lahir. Dalam pandangan Jawa, ini tuh kayak semacam sidik jari kosmik yang kita punya sejak lahir, yang dipercaya bisa ngasih petunjuk tentang berbagai aspek penting dalam hidup kita. Weton yang dipercaya mencerminkan 3 pilar utama dalam hidup. Pertama, watak atau karakter dasar kita. Kedua, potensi rezeki atau jalan keberuntungan kita. Dan yang paling penting buat pembahasan kita kali ini, ya soal petunjuk tentang jodoh. Terus, gimana cara kerjanya secara praktis? Yuk, kita lihat gimana perhitungan kecocokan ini dilakukan. Kuncinya ada di nyeptu. Bayangin aja setiap hari dalam kalender Jawa itu punya nilai angka tersendiri. Nah, nyeptu dari calon pria dan wanita ini kemudian dijumlahkan. Dan dari hasil penjumlahan itulah interpretasi soal kecocokan dimulai. Hasil penjumlahan Neptu itu nantinya akan masuk ke beberapa kategori. Ada yang hasilnya harmonis banget, kayak jodoh, rukun, atau pesti, yang semuanya nandain potensi ketenangan. Tapi ada juga hasil yang jadi semacam peringatan, kayak pegat yang artinya perpisahan, atau padu yang artinya konflik. Tapi ini nih bagian yang paling penting. Hasil kayak pegat atau padu itu bukan vonis mati buat sebuah hubungan. Tradisi ini justru melihatnya sebagai peringatan dini, sebuah lampu kuning yang ngasih saran ke pasangan buat kerja ekstra keras dalam hal kesabaran, komunikasi, dan tentunya doa. Karena pada akhirnya, perhitungan itu kan cuma angka. Ini ngebawa kita ke bagian yang paling mendalam dari filosofi weton, kekuatan karakter atau akhlak. Angka yang cocok itu nggak akan ada artinya tanpa fondasi yang kuat. Dan fondasi itu adalah akhlak, sifat seperti andap asor atau kerendahan hati, kejujuran, dan tanggung jawab itu adalah akar yang bakal menopang pohon pernikahan, apapun hasil perhitungan wetonnya. Dan inilah inti dari kearifan weton. Tanpa karakter yang baik, angka sebagus apapun, ia cuma jadi angka kosong tanpa makna. Hubungan yang kuat itu dibangun di atas hati, bukan di atas kalkulator. Jadi, apa dong kesimpulan dari semua ini? Mari kita rangkum filosofi weton dalam satu kalimat kunci yang penting banget. Ingat ini ya, weton itu peta, bukan tujuan akhir. Ia adalah sebuah petunjuk, sebuah panduan, tapi bukan takdir yang terkunci. Karena pada akhirnya, nasib, terutama urusan jodoh, itu rahasia Tuhan. Jadi tujuan sebenarnya bukanlah untuk meramal masa depan. Tujuannya adalah untuk introspeksi. Untuk menata harapan kita, memperhalus langkah kita, dan yang terpenting, memperkuat doa kita supaya dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, lahir dan batin. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Dalam hidup kamu sendiri, di mana sih garis antara petunjuk yang kamu terima dan pilihan yang kamu buat? Jawabannya mungkin beda-beda ya buat setiap orang.